Al-Qur'ani ma wa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Keyakinan penuh akan Al-Qur'an sebagai syifa. Yang kedua, yaitu Al-Qur'an adalah obat pertama dan utama. Jangan menjadikan Al-Qur'an sebagai second obat atau obat yang kedua, pilihan yang kedua, ketiga dan lain sebagainya. Biasanya lek wis mentok golek tombo ngalor ngidul ora temu lah, itu baru Al-Qur'an golek alternatif. Ini ruqyah Al-Qur'an tidak bisa dijadikan sebagai pengobatan alternatif. Makanya jadikan Al-Qur'an sebagai obat pertama dan utama. Apapun masalahnya, apapun permasalahannya, jadikan Al-Qur'an sebagai solusi pertama, sebagai obat dan penawar daripada penyakit ataupun masalah kita semua. Begitu? Sepakat? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih atas kesepakatannya daripada sahabat-sahabat semua. Tuh, ingat ya, jadikan Al-Qur'an sebagai obat pertama dan utama. Karena sudah terbukti orang yang misalkan punya keluhan bertahun-tahun belum mempunyai keturunan. Nah, saya nggak tahu penyakitnya apa, yang ada di dalam rahim apa, keluhan daripada suaminya apa. Yang penting yakin bahwa Al-Qur'an adalah obat pertama dan utama. Insya Allah sembuh, insya Allah cepat mendapatkan keturunan. Nah, bukti sudah ada, khususnya di wilayah Ponorogo ini sudah ada 3 testimoni, 3 pasien, 1 dari praktisi, istri daripada praktisi kita, yaitu praktisi di Kauman Ponorogo. Nah, dia sudah berhasil menjalankan ruqyah dengan pengobatan Al-Qur'an, program untuk kehamilan. Nah, alhamdulillah sudah isi. Nah, semoga saja lahir dengan lancar. Halo sahabat Pardi. Yang ketiga, kaidahnya kesembuhan adalah hak milik Allah. Jadi di sini kita tidak mempunyai hak untuk bisa menyembuhkan semua penyakit, semua masalah. Yang mempunyai hak adalah Allah. Proses sebagai kewajiban kita, menjalani proses daripada pengobatan, daripada ruqyah ini adalah kewajiban kita. Masalah hasil bukan urusan kita. Urusannya yaitu adalah berusaha dan berdoa. Keberhasilan hanya hak prerogatif daripada Allah. Sepakat? Sepakat. Seperti yang didawakan Allah, wa idza maritu fa huwa yashfi. Dan ketika saya ditimpa kesakitan, maka Allah, huwa itu Allah yang memberi pengobatan, yang memberi obat kepada saya, yang menyembuhkan. Yang keempat, semua penyakit berasal dari ulah tangan manusia sendiri. Contohnya dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan di muka bumi ini itu akibat daripada ulah manusia sendiri. Nah, contohnya pun sistem di dalam tubuh kita ini juga bisa rusak kalau pola makan, pola minum, pola pergaulan dan lain sebagainya ini tidak sesuai dengan yang diminta oleh sistem dalam tubuh kita ini. Yes, contohnya kita hidup di zaman 2020, semua makanan siap saji sudah tersedia. Nah, biasanya pangatan disiapkan dalam siap saji itu. Nah, dalam penyajiannya, dalam proses untuk memasak itu ada beberapa yang memang kurang sempurna. Nah, kalau misalkan dimasak kurang sempurna akan berpengaruh kepada pencernaan. Jadi ya masalah pencernaannya. Terus minum yang ngono. Minum itu biasanya tukang perjalanan jauh itulah nggak pakai suplemen, nggak semangat, harus ditambah dengan suplemen agar bisa on terus. Nah, tapi kalau minuman ini diminum secara jangka waktu yang panjang akan bisa merusak sistem pencernaan dalam tubuh. Contohnya, yoko terus male eneng kencing manis, kencing tidak manis, dan kencing sedikit manis. Nah, seperti itu. Nah, makanya pola makan, pola minum, pola konsumsi, pola pergaulan harus kita jaga.
Yang kelima, bahwa pembentengan diri yang paling baik adalah dengan istighfar, taubat kepada Allah. Wa imma yanzaghunaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Berlindung kepada Allah, menyesali, bertaubat, mohon ampun kepada Allah semua yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan tentunya kalau misalkan itu berhubungan dengan manusia lain atau orang lain, kita masih kena hakul adam, kudu nyuwun sepuro kepada siapapun. Apalagi ini momennya momen akan lebaran. Nah, kebetulan ini pemerintah menginstruksikan agar mudik itu ditiadakan. Nah, ya, tradisi boleh, tapi keselamatan semua hanya harus diutamakan. Setuju? Setuju.